Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rinaldi Christian. Saya akan menjelaskan tentang PSBB. PSBB adalah istilah kekarantinaan kesehatan di negara Indonesia yang didefinisikan sebagai pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit tertentu. PSBB merupakan salah satu jenis penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah selain karantina rumah sakit, dan karantina wilayah. Tujuan PSBB itu mencegah meluasnya penyebaran penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat yang sedang terjadi di antara masyarakat di wilayah tersebut. Pembatasan atau PSBB ini itu meliputi kegiatan liburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. PSBB dapat dilakukan oleh pemerintah tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan melalui keputusan Menteri. Liburan dikecualikan bagi kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan bahan bakar minyak, gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya yang meliputi satu itu seperti kantor pemerintah di tingkat pusat dan daerah, BUMN, BUMD, dan perusahaan publik tertentu seperti TNI, Polri, Bank Indonesia, lembaga keuangan, perbankan, utilitas publik termasuk pelabuhan, bandara, pusat distribusi dan logistik, telekomunikasi, minyak dan gas, bumi, listrik, air, dan sanitasi. Kedua, perusahaan komersial dan swasta meliputi toko yang berhubungan dengan bahan dan barang pangan. Tiga, perusahaan industri dan kegiatan produksi meliputi unit produksi komoditas esensial termasuk obat-obatan farmasi, perangkat medis atau alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan baku. Nah, pelanggar PSBB dapat dikenakan hukuman berupa pidana penjara maksimal 1 tahun dan denda 100 juta. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Walaupun demikian, masih ada banyak pihak yang menganggap hukuman ini berlebihan. Menurut Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 terdapat 6 kegiatan inti aturan PSBB dalam pasal 13, yaitu yang pertama tuh liburan sekolah dan tempat kerja. Tadi udah saya jelaskan. Terus yang kedua tuh pembatasan kegiatan keagamaan. Ini tuh maksudnya di mana semua tempat-tempat beribadah ditutup untuk umum, sedangkan pemakaman orang yang meninggal bukan karena COVID-19 dengan jumlah yang hadir tidak lebih dari 20 orang dapat diizinkan dengan mengutamakan upaya pencegahan penyakit. Terus yang kedua tuh ada pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Ini tuh maksudnya tuh pembatasan yang dilakukan dengan cara menjaga jarak atau jumlah orang di dalam supermarket, minimarket, pasar, toko, atau tempat penjualan obat-obat. Nah, yang ketiga ada pembatasan kegiatan sosial budaya, yang artinya tuh pembatasan dilaksanakan dalam bentuk pelarangan kerumunan orang dalam kegiatan sosial dan budaya serta berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi. Yang kelima, pembatasan moda transportasi. Ini maksudnya tuh pembatasan dikecualikan pada sarana transportasi penumpang baik umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang serta sarana transportasi barang dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Yang keenam itu adalah pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. Ini tuh maksudnya pembatasan yang dikecualikan pada kegiatan aspek pertahanan keamanan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan.